Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Oktima Melia. Saya Amanda Zilia Putri. Saya Helga Mizara. Saya Andika Rehan. Dan satu teman kami lagi atas nama Muhammad Akbar Alaska. Kami akan menampilkan sebuah yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 1, Merdeka Belajar. Lagi ngapain kita? P5 dong. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelompok 1, Yuhu. Ayo jangan ragu, ikuti kelompok 1. Kamu harus tahu, walau capek tapi seru. Ayo semua ikuti P5, jangan takut, harus berani. Ayo sukseskan proyek ini, harus ikut kita happy-happy. Nah, dalam kesempatan kali ini kami menjalankan tugas P5 yang berjudul Rekayasa dan Teknologi, yaitu penerapan bioteknologi konvensional dalam pembuatan bibit nata de coco dan cara pembuatan nata de coco. Nah, untuk video yang pertama, kami akan menjelaskan cara pembuatan bibit nata de coco. Check it out! Nah, cara yang pertama kita kupas dulu nanasnya. Oke, kita percepat aja biar tidak menghabiskan durasi videonya. Setelah dikupas, dibuang dulu bintik-bintik hitamnya supaya bersih. Setelah itu dibelah sesuai keinginan kita. Dilihat saja dari videonya. Nah, setelah dibelah kita potong-potong kecil sesuai yang dibutuhkan. Setelah dipotong, dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Jika sudah bersih, dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan. Jika sudah halus, dimasukkan ke dalam mangkok kecil. Nah, setelah di blender semuanya, kita saring untuk memisahkan ampas dan sari nanas. Nah, setelah dipisahkan, lalu ambil ampas nanas yang sudah disaring tadi dan dimasukkan ke dalam gelas sebanyak 6 sendok makan. Nah, kita masukkan gulanya sebanyak 3 sendok. Setelah itu, kita masukkan airnya 1 sendok. Ini tadi sesuai perbandingannya ya, 6:3:1. Setelah semuanya dimasukkan, kita aduk sampai rata, lalu diblenderkan lagi supaya gulanya merata. Jika sudah, masukkan ke dalam gelas.
Nah, untuk sari nanasnya tadi kita masukkan juga ke dalam botol sirup yang sudah bersih. Nah, di sini kita mendapatkan sebanyak 60 sendok makan sari nanas. Nah, sebelumnya sudah dikasih gula yaitu sebanyak 30 sendok makan. Dan sekarang kita masukkan air sebanyak 10 sendok makan. Nah, setelahnya semua sudah selesai, kita tutup rapat dengan kain dan diikat secara erat supaya udara tidak masuk. Nah, jika sudah selesai, kita diamkan selama 2 minggu. A few moments later. Nah, ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 2 minggu. Nah, untuk video yang kedua, kami menjelaskan cara pembuatan nata de coco tanpa urea. Check it out! Pertama, belah terlebih dahulu kelapanya untuk mengeluarkan air kelapanya. Kita memerlukan air kelapanya sebanyak 2 liter. Setelah semua kelapa dibelah, kita saring airnya ke dalam teko plastik. Lalu disaring lagi ke gelas takar 1 liter. Dan 1 liternya lagi dilakukan dengan cara yang sama. Nah, sudah 1 liter. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci sambil disaring agar hasilnya lebih bersih. Lanjut ke togenya, kita cuci dulu sampai bersih dengan air yang mengalir. Setelah dicuci, masukkan ke dalam blender. Kita blender hingga teksturnya halus. Jika sudah halus, kita pindahkan ke dalam gelas. Kita lanjut air kelapanya tadi. Sebelum dipanaskan di kompor, kita masukkan terlebih dahulu togenya sebanyak 50 gram. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah merata, kita saring ke dalam loyang untuk memisahkan ampas togenya. Nah, setelah disaring, masukkan air kelapa yang sudah dicampur toge ke dalam panci dalam keadaan kompor mati. Lalu, nyalakan kompornya. Gunakan api sedang saja.
Tambahkan sedikit cuka sambil diaduk-aduk. Lalu masukkan gula sebanyak 100 gram. Dan kita aduk-aduk hingga gulanya merata. Aduk sesekali untuk menghilangkan busanya. Setelah matang, kita pindahkan ke dalam loyang. Karena ukuran loyangnya berbeda, loyang satu dimasukkan sebanyak 1250 ml. Dan yang kedua dimasukkan sebanyak 750 ml. Nah, setelah dingin, ditutup menggunakan koran dan karet agar bakteri-bakteri lain tidak masuk. Nah, setelah itu dikasih bibit dan didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 2 minggu. Oke, kita coba buka. Ternyata hasilnya gagal. Mungkin karena kesalahan pada pemberian bibit yang terlalu sedikit, makanya dia tidak membeku. Sekian video dari kami. See you.